aku menemukan dirimu. Hamil anak miliarder tampan. Bab 014. Tujuan Sofia. Sofia lalu mengajak mereka semua untuk kembali ke kamar apartemen kakaknya karena merasa ada reaksi yang berbeda pada Kayla ketika sedang menatap foto Livia. Setelah kembali ke bawah, mereka pun berjalan kembali memasuki pintu lift khusus ke kamar apartemen Hansel. Kayla memencet tombol angkanya karena sudah pernah diberitahu oleh suaminya sebelumnya. Ketika sudah berada di dalam kamar apartemen, Sofia terlihat sudah tidak sabar ingin bertemu dengan keponakannya itu. "Di mana Gavin?" Sofia bertanya kepada Kayla namun matanya tampak merengedar ke sekeliling ruangan mencari keberadaan bayi mungil itu. "Gavin ada di dalam kamarnya," ujar Kayla dengan senyum tipis melihat adik iparnya begitu antusias ingin bertemu putranya. "Mari aku antar." Kayla bergerak melangkah mendahului Sofia menuju ke kamar Gavin. Lalu membuka pintu kamar dan masuk dengan diikuti oleh Sofia di belakangnya. Aroma khas bayi langsung menyeruak dalam tarikan napas Sofia. Dia lalu melihat ke arah box bayi berwarna krem berbahan kayu dan kasurnya ditutupi dengan sprei berwarna putih. Terlihat bersih dan cocok dengan pemiliknya yang seorang laki-laki. "Lih, akhirnya aku bertemu denganmu," ujar Sofia dengan suara gemas melihat sesosok manusia mungil yang tubuhnya sudah mulai membesar seiring usianya, sedang tertidur pulas di dalam tempat tidurnya. "Maaf ya Sofia, ternyata Gavin sedang tidur," ujar Kayla dengan suara pelan takut membangunkan bayi tampan itu. Sofia rasanya sudah tidak sabar ingin menggendongnya. Ujar Sofia masih saja dengan suara gemasnya. "Tunggu dia bangun ya." Kayla seperti sedang memberitahu adiknya sendiri. Sofia mengangguk senang. "Sofia akan menunggu di sini sampai dia bangun," ujarnya. "Baiklah, aku tinggal ke kamar dulu ya. Mau berbaring sebentar? Kepalaku sedikit sakit," pamit Kayla yang dibalas anggukan kepala oleh Sofia. Kayla lalu keluar menuju kamarnya. Saat sudah masuk dan menutup pintu kamarnya, dia berdiri membelakangi pintu lalu menutup matanya sambil menghela napas dalam. Mencoba memperbaiki perasaan tak nyaman di hatinya saat melihat wajah Livia untuk pertama kalinya walau hanya lewat sebuah foto. "Astrid, apakah kamu mau memaafkan aku?" bisiknya lirih. Setetes air mata pun jatuh tak terelakkan. Di mana lagi dia bisa menemukan seseorang yang bukan keluarga tetapi kebaikannya melebihi saudara kandung bagi Kayla. Dia pun memutuskan untuk mandi saja karena hari juga sudah menjelang sore. Berharap guyuran air shower bisa mendinginkan kepala dan juga hatinya. Namun, pikirannya masih saja terbayang akan wajah seorang wanita yang jahat itu. Suara ketukan pintu kamar baru terdengar oleh Kayla ketika dia baru keluar dari dalam kamar mandi. Masih dengan dua terbungkus jubah mandi dan handuk di kepala, dia segera membuka pintu kamarnya. "Nona, apakah Anda sedang tidur siang?" "Saya sudah mengetuk pintu hampir 10 menit, ujar Indah, tampak khawatir karena pintu kamar dikunci dari dalam dan dia juga sudah bolak-balik mengetuk sampai saat ini barulah dibuka oleh Kayla. "Tidak, aku sedang mandi," ujar Kayla tersenyum namun matanya terlihat sembab. "Kenapa Anda mandinya sangat lama, Nona? Nanti bisa sakit." Mendengar ucapan Indah, Kayla lalu melirik ke arah jam dinding. Tadi dia masuk ke dalam kamar mandi sekitar jam 3 sore dan sekarang jam sudah menunjukkan hampir jam 5 sore. Dia pun terkejut, ternyata tadi sudah berada di dalam kamar mandi selama itu. "Tidak apa-apa Bibi, aku hanya sedang berendam. Aku akan pakai baju dulu," ujar Kayla lalu menutup pintu kamarnya tapi tidak menguncinya lagi. Beberapa saat kemudian Kayla pun keluar dari dalam kamar mengenakan dress piyama tidurnya. Dari depan pintu kamarnya itu dia melihat Sofia yang sedang menggendong putranya dan terlihat tertawa bahagia. Dia pun mendekati mereka. "Sofia, apa kamu sudah beristirahat?" tanya Kayla. Sofia menoleh ke arah kakak iparnya itu. "Nanti Sofia akan istirahat di dalam pesawat saja, Kak," jawabnya masih dengan senyumnya.
Gavin pun tak kalah senangnya karena ikut mengoceh sambil tertawa nyaring khas suara bayi. Mendengar ucapan Sofia itu Kayla mengernyit, "Apa kamu sudah akan kembali ke Amerika?" "Lia, Kak. Malam ini Sofia akan kembali ke Amerika dengan pesawat pribadi milik Kak Hansel. Jadi kamu datang emari hanya mampir." Padahal Kayla baru saja ingin mengakrabkan diri dengan adik suaminya itu namun ternyata hanya bisa bertemu sebentar saja. Sofia tertawa kecil. Sofia sudah sangat rindu ingin bertemu dengan Gavin makanya nekat datang ke sini walau hanya sebentar. Sofia tidak punya waktu banyak karena sangat banyak tugas di kampus, Kak. Sebagai mahasiswi calon dokter tentu Sofia harus serius dengan pendidikannya dan tidak boleh mengabaikan waktu belajar seenaknya saja, meskipun ada uang urusan lancar namun tidak bagi keluarga Richard yang terlahir cerdas dan menomorsatukan pengetahuan. Karena itulah keluarga mereka kaya raya sejak turun-menurun karena sangat giat belajar dan bekerja. Kayla mencoba mengerti dan hanya bisa berharap suatu saat nanti dia bisa punya banyak waktu untuk bertemu dengan adik iparnya lagi. Mereka lalu duduk di ruang tengah bermain bersama baby Gavin yang sudah sangat aktif bergerak dan berbicara dengan bahasanya. Tanpa terasa hari pun semakin gelap menandakan tidak lama lagi Hansel akan pulang. Kayla segera bersiap berdiri di dekat pintu lift sambil menggendong putranya agar sama-sama menyambut kepulangan sang papa yang tampan itu. Sofia hanya berpindah tempat duduk dari ruang keluarga ke sofa ruang tamu yang tak jauh dari tempat Kayla berdiri. 3. Sampai akhirnya terdengar suara khas dari pintu lift yang akan terbuka. Sofia menoleh ke arah lift itu dan melihat kakaknya keluar dari sana bersama Dika. Hansel terlihat tersenyum senang melihat istri dan juga putranya telah menyambut kepulangannya. Namun, dia tidak akan menyentuh putranya itu sebelum dia membersihkan dirinya. "Sayang, jangan terlalu lama menggendong putraku. Nanti kamu akan lelah," ujar Hansel terlihat penuh perhatian. Sofia hanya memutar bola matanya malas karena seharian ini sangat sering melihat sikap Hansel yang sungguh membuatnya seperti baru mengenal kakaknya itu. Sangat berbeda, tapi dia senang karena Kayla ternyata bisa membuka sisi lembut dari seorang Hansel Richard yang dulunya sangat kaku dan dingin. "Aku baru saja menggendongnya. Sedari tadi Gavin asik bermain bersama auntinya," sahut Kayla dengan senyum manisnya, lalu Hansel menoleh ke arah sofa tamu, barulah dia ingat kalau adiknya itu masih ada di sana. "Kamu masih ada di sini?" tanya Hansel pada adiknya. "Apa kakak sedang mengusir?" Sofia sewot, namun tidak mendapatkan balasan dari sang kakak. Hansel hanya melewatinya begitu saja menuju kamar utama seperti rutinitasnya ketika pulang kerja dengan ditemani sang istri. Dika yang juga ada di sana lalu mengajak Sofia untuk menunggu dua sejoli itu di ruang makan karena sebentar lagi mereka akan makan malam bersama. "Kak Dika, Sofia ingin berbicara penting dengan Kak Hansel," ujar Sofia berbicara pelan seolah ada rahasia yang sangat penting yang ingin dia bicarakan dengan sang kakak. "Apa Hansel sudah tahu?" Sofia menggeleng, dia mana berani mengajak kakaknya itu berbicara empat mata tanpa dibantu oleh Dika sebagai perantara. "Boleh aku tahu tentang apa?" tanya Dika yang memang selalu kepo apapun yang berkaitan dengan bosnya itu. "Livia," jawab Sofia dengan berbisik karena dia sudah melihat ada penampakan siluet dari dua orang yang akan masuk ke dalam ruang makan mereka. 4. Malam lini puasa. Tanda pagar makan malam mereka saat ini telah selesai dan 4 orang itu pun sudah meninggalkan meja makan masing-masing. Tanda pagar Kayla sudah hafal jika Dika ada di sini. Itu artinya Dika dan suaminya akan menghabiskan waktu di dalam ruang kerja Hansel. Dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar putranya. Tanda pagar, Sofia. "Mari pergi ke kamar Gavin," ajak Kayla pada Sofia. Namun, karena Sofia sedang ingin membicarakan sesuatu pada kakaknya dia pun menolak. Tanda pagar, Sofia ingin ke ruang kerja Kak Hansel," ujar Sofia sedikit merasa tidak enak karena menolak ajakan dari kakak iparnya itu. Tanda pagar, "Sayang, masuklah dulu nanti aku menyusul."
Ada yang ingin aku bicarakan dengan Sofia. Hansel menengahi kedua wanita itu, agar istrinya itu tidak merasa ditolak oleh adiknya. Tanda pagar, tanda pagar, tanda pagar, baiklah, sahut Kayla tersenyum. Hansel lalu membukakan pintu kamar Gavin untuk istrinya masuk. Tanda pagar, tanda pagar, tanda pagar. Kayla pun masuk seorang diri, hanya ada Bibi Gina bersama dengan Gavin di atas ranjang. Saat itu Gavin sedang menikmati meminum susu di dalam botol. Tanda pagar, tanda pagar, tanda pagar. Kayla mendekati mereka lalu dia melihat ada sebuah buku yang terlihat baru berada di atas nakas, segera diraihnya. Tampak cover depannya tertulis nama Gavin Abraham Richard beserta dengan tanggal lahir sang putra. Kayla penasaran lalu membuka isi dalamnya. Tanda pagar, tanda pagar, tanda pagar. Senyum manis terukir di bibir ranumnya saat memandang buku yang ternyata adalah sebuah fotobook yang berisi foto putranya semenjak baru lahir sampai dengan sekarang. Rupanya kemarin suaminya itu bersungguh-sungguh pada ucapannya, yang memintanya untuk memberikan ponselnya kepada Bibi Indah agar bisa mengambil foto putranya yang ada di galeri ponselnya. Tanda pagar, tanda pagar, tanda pagar, aku kira mau mengganti dengan ponsel baru, gumam Kayla sedikit mencibir namun bibirnya tersenyum karena sudah merasa senang bahwa suaminya itu perhatian pada putranya. Dia pun larut dalam setiap memori yang ada pada setiap gambar tersebut. Apa yang ingin kamu sampaikan, Sofia? Tanya Hansel pada adiknya yang duduk di kursi depan meja kerjanya. Mereka bertiga telah berada di dalam ruang kerja Hansel. Sedangkan Dika memilih duduk di sofa panjang. Ini tentang Livia. Sofia tidak menyebut Livia dengan sebutan kakak karena Livia adalah seorang bule yang di negaranya tidak ada budaya memanggil orang yang lebih dewasa dengan sebutan kakak ataupun sister dalam bahasa Inggris. Mereka lebih suka dipanggil dengan nama saja agar lebih akrab. Ada apa dengan wanita itu? Hansel sedikit malas untuk membahasnya. Sofia mendengar dari Maid bahwa Livia yang sempat hilang beberapa minggu lalu telah ditemukan di tempat terpencil dalam keadaan memprihatinkan. Dan yang lebih parahnya lagi ketika Robert menemuinya dan bertanya tentang kakak, reaksi Livia malah seperti ketakutan dan menangis. Sofia tampak khawatir kalau hilangnya Livia itu disebabkan oleh kakaknya. Padahal memang benar begitu, hanya saja Sofia tidak tahu tentang kejadian Livia yang hampir saja membunuh kakak iparnya. 5. Mendengar cerita adiknya itu Hansel hanya tersenyum miring. Sofia semakin curiga kalau kakaknya ini memang terlibat. Kak, tolong jangan bilang kalau kakak terlibat, tanya Sofia. Kakak tahu kan bagaimana kekuasaan Robert? Sofia khawatir pada kakak, sambung Sofia terus terang. Dia memang menganggap ini adalah masalah serius. Cih, aku tidak pernah takut padanya. Ingat itu, ujar Hansel enteng. Sofia hanya menarik napas dan membuangnya kasar. Kamu tidak usah khawatir, Robert tidak sehebat yang kamu pikirkan. Lagi pula apa yang terjadi pada wanita iblis itu adalah karena perbuatannya sendiri. Kenapa kakak berkata begitu? Memangnya apa yang telah Livia perbuat pada kakak? Sofia tentu kaget melihat kakaknya menjadi sangat membenci Livia yang telah menjadi kekasih kakaknya itu bertahun-tahun lamanya. Dia berselingkuh dengan Zain lalu membunuhnya dan sekarang dia berusaha untuk membunuh istriku dengan mencoba menembaknya, jawab Hansel dengan mata yang berkilat marah ketika mengingat perbuatan Livia yang tidak akan pernah bisa dia maafkan. Mendengar hal itu, Sofia mendadak syok seraya menutup mulutnya yang menganga. Seketika teringat akan kematian Zain, laki-laki yang menjadi cinta pertamanya dalam diam. Dan apalagi tadi, Livia juga ingin membunuh Kayla. Sebenarnya seperti apa sifat asli Livia itu, dia benar-benar tidak menyangka sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Pantas saja saat mereka sedang berada di kamar apartemen milik Zain tadi wajah Kayla berubah kurang enak setelah melihat foto Livia. Sofia, kamu sebaiknya terbang sekarang. Dika akan mengantarkanmu ke bandara. Masalah Robert biar menjadi urusanku. Dan satu lagi kamu jangan pernah membicarakan hal ini pada siapapun bahkan kepada Mommy sekalipun demi keselamatanmu sendiri. Karena mata-mata Daddy ada di mana-mana. Bahkan maid pribadi Mommy itu,
ujar Hansel dengan tegas. Sofia sudah menduga pasti sedang terjadi hal yang serius di antara kakaknya dan juga Robert. Baiklah, kalau begitu Sofia berangkat sekarang. Kak, bagaimana dengan Mommy? Sofia khawatir meninggalkannya sendirian. Mommy sepenuhnya adalah tanggung jawab Daddy sebagai suaminya. Tetapi Daddy berada dalam pengaruh Robert, Kak. Aku sudah katakan kalau Robert tidak sehebat yang kamu kira. Ucapan tegas Hansel ini mengakhiri pembahasan mereka karena Sofia langsung diam dan tidak berani menjawab lagi. Sofia langsung bangkit dari duduknya karena akan segera terbang kembali ke tempat dia menempuh pendidikan di Amerika. Dia mendekati kakaknya lalu memberikan pelukan hangat yang disambut baik oleh sang kakak. Kita bicara besok, ujar Hansel pada Dika. Dika yang sedari tadi hanya diam itu lalu menganggukkan kepalanya dan 6. Segera membawa Sofia keluar untuk diantarkan ke bandara. Di luar ruangan, Sofia mencari Bibi Indah. Bibi, di mana kakak ipar? Tanyanya. Nona Kayla sudah masuk ke dalam kamarnya sejak 1 jam yang lalu, Nona. Kemungkinan sudah tidur, jawab Indah. Sofia melirik ke arlojinya yang menunjukkan pukul 11 malam. Ternyata pembicaraan mereka di dalam ruang kerja Hansel tadi sudah memakan waktu yang panjang. Kalau begitu, Bibi tolong sampaikan besok kepada kakak ipar kalau aku sudah kembali ke Amerika ya. Dan sampaikan juga permintaan maafku karena tidak sempat berpamitan. Baik, Nona, jawab Indah dengan membungkuk hormat. Sofia dan Dika pun kembali ke tujuan awal mereka yaitu bandara. Hansel masih berada di dalam ruang kerjanya ketika adiknya tadi keluar untuk pulang diantar oleh Dika. Berita yang disampaikan oleh Sofia tentang Livia yang sangat memprihatinkan tadi ternyata sedikit mengusik hatinya juga. Kamu telah mengusik sisi gelapku, Livia, bisik Hansel dengan mata yang tajam setajam elang. Walaupun dia pernah mencintai Livia saat awal berpacaran dulu, namun semua itu tidak akan membuatnya merasa iba pada kondisi Livia saat ini setelah segala pengkhianatan yang dilakukan Livia dan perbuatannya yang sempat mengancam nyawa sang istri. Karena saat ini prioritas Hansel hanyalah Kayla dan juga putranya. Hansel lalu keluar dari ruangannya menuju kamar putranya, karena sedari tadi belum sempat menemuinya. Di dalam kamar putranya itu dia memandangi wajah mungil tak berdosa yang terlelap dengan tenang. Dia tidak ingin mengusik tidur putranya jadi Hansel memilih untuk tidak menyentuhnya. Lalu dia teringat dengan photebook yang dia perintahkan kepada Art untuk dibuatkan tadi pagi. Matanya bergerak ke atas nakas di mana benda itu diletakkan. Dia ambil dan dibuka lembar demi lembar. Senyumnya terbit saat melihat gambar putranya sejak lembar pertama hingga ke akhir. Hansel menyadari bahwa dia telah menyayangi dan mencintai dua orang makhluk itu, istri dan juga putranya. Dia pun menutup lembar akhir dari buku itu dan meletakkan kembali di tempat semula lalu melangkah keluar segera ingin masuk ke dalam kamarnya untuk meminta obat tidur pada sang istri yang telah dia cintai itu. Namun tidak sesuai harapannya, Hansel terpaksa harus kecewa. Ternyata karena sudah terlalu lama berada di dalam ruang kerja tadi sehingga saat ini istrinya itu sudah terlelap berbalut selimut tebalnya. Hansel pun tidak ingin mengganggu tidurnya. Malam ini, dia harus berpuasa. Ah Sofia sialan. 7. Suamiku tampan. Pagi-pagi sekali, Hansel sudah berada di kantornya bersama dengan Dika. Bahkan semua karyawan belum sepenuhnya datang karena sekarang masih belum tepat pukul 7 pagi. Dika menyerahkan beberapa lembar foto di atas meja Hansel. Hansel meraihnya dan mulai memeriksa satu persatu. Itu semua yang dikirim oleh mata-mataku dari mansion Robert semalam, jelas Dika. Hansel melihat foto seorang wanita yang tampak berantakan dengan pakaian lusuh sedang melamun. Juga ada foto yang lainnya yang kebanyakan seperti menangis karena terlihat dari ekspresinya. Ya, mereka sedang membahas Livia yang saat ini telah ditemukan oleh Robert ayahnya Livia. Saat ini orangku mengatakan bahwa Livia sedang dalam pengawasan beberapa orang psikiater lanjut Dika, menyampaikan informasi mengenai Livia yang pada waktu lalu mereka biarkan tinggal di sebuah rumah tua kecil di pinggiran kota Berlin.
Biarkan saja patua itu menghabiskan sisa uangnya untuk membayar para psikiater. Tidak lama lagi dia akan kolaps, sahut Hansel tersenyum licik. Tapi, Hansel, bagaimana jika Livia sembuh dari gangguan psikisnya lalu mengatakan semuanya pada Robert? Dika jadi khawatir juga dengan tindakan Hansel waktu itu yang dianggapnya sangat gegabah. Walaupun kerajaan bisnis milik Robert telah dikeruk hampir setengahnya oleh Hansel diam-diam, namun bisa saja Robert membuat tuntutan di kepolisian jika saja Livia buka mulut. "Apa kamu gentar, Dika?" tanya Hansel dengan nada remeh. "Tidak, aku percaya padamu, bos," jawab Dika mantap. Tentu dia sangat mengenal bosnya ini yang sangat jarang kalah jika sedang melawan musuh bisnisnya. "Bagaimana persiapan bulan maduku?" tanya Hansel mengganti topik sambil membuang lembaran foto Livia tadi ke tempat sampah di samping meja kerjanya. "Persiapan bulan madu sudah 90%. Kapan kami berangkat?" "Besok malam." "Baiklah. Aku serahkan urusan perusahaan padamu dalam seminggu ke depan. Setelahnya kita akan ke Jeman," ujar Hansel, terlihat sangat senang karena akan pergi berbulan madu dengan istri juga putranya. Padahal seumur hidupnya dia telah puas berkeliling dunia. Dika hanya merespon dengan bibir yang bergerak mencebik. Bakal kurang tidur lagi dia seminggu ke depan karena tugas kantor 100% akan menjadi tanggung jawabnya. Kayla sedang asik menimang sang buah hati di dalam gendongan tangannya. Tidak lama kemudian Bibi Indah datang mendekat dengan membawa satu buah paperback yang ada logo buah digigit. 8. "Nona, ini ponsel yang diminta oleh Tuan Hansel untuk diberikan kepada Anda," ujar Indah dengan penuh hormat. Kayla melirik paperback itu. "Ponsel?" tanyanya saat berdiri menghadap Indah sambil menggendong putranya itu. "Benar, Nona. Untuk Anda gunakan. Di dalamnya sudah ada nomor telepon Tuan Hansel," jawab Indah. Kayla mengangguk. "Terima kasih Bibi, tolong ditaruh saja di dalam kamarku," pinta Kayla. Bibi Indah lalu menuju ke kamar utama untuk meletakkan paperback berisi ponsel merek Apple digigit itu. Kayla masih berdiri sambil menggendong putranya ketika Indah kembali dan mengatakan kalau Tuan Hansel menelepon ke ponselnya Indah. Kayla segera meraihnya. "Halo, Kak," ujar Kayla menempelkan benda pipi itu di telinga kanannya. "Kenapa ponselnya tidak dibuka?" Suara Hansel di ponsel terdengar. Kayla mengernyit. "Kok kakak bisa tahu kalau ponselnya belum aku buka?" "Buka saja sekarang, ada nomor ponselku di sana." "Baiklah," jawab Kayla lalu memutuskan panggilan tanpa izin dahulu. Yakin saja, suaminya di sana pasti mengomel. Kayla lalu menyerahkan ponsel Indah kembali lalu langsung berjalan ke kamarnya masih dengan menggendong Gavin. "Gavin bobo di sini dulu ya, sayang," ujar Kayla saat membaringkan Gavin di atas tempat tidurnya. Paperback tadi diletakkan oleh Indah di atas nakas sebelah kanan ranjang. Langsung saja Kayla ambil dan dia buka sambil duduk di tepi ranjang. Pelan-pelan dia mulai membuka box yang berisi ponsel mahal keluaran terbaru itu lalu mengeluarkan isinya. "Wah, ponsel merek ini pasti sangat mahal," gumam Kayla. "Perasaan baru tadi malam aku mengira dia akan memberiku ponsel baru, dia seperti tahu saja." Kala malah cekikikan sendiri. Senang sekali hatinya saat dibelikan ponsel baru seperti anak kecil yang baru dibelikan mainan baru. Ponselnya itu sudah dalam keadaan menyala ketika Kayla membuka boxnya. Dia lalu memeriksa kontak di ponsel itu yang kata Hansel tadi sudah ada nomor teleponnya. Kenapa hanya ada nomor dia di sini? Kayla geleng-geleng kepala melihat hanya ada satu nomor kontak milik suaminya saja. Dia pun menjelajah isi di dalam ponsel barunya itu, ternyata aplikasinya sudah lengkap bahkan ada aplikasi yang berlogo telepon berwarna hijau. Kayla lalu naik ke atas ranjang dan berbaring di samping Gavin yang sedang memainkan kedua kakinya yang dia tarik dengan kedua tangannya sambil mengoceh lucu. 9. "Sayang, lihat mama punya ponsel baru," ujar Kayla tersenyum sambil menunjukkan ponselnya ke arah bayi 4 bulannya itu.
Karena tangan Kayla yang memegang ponsel dia gerak-gerak di depan wajahnya Gavin, maka Gavin pun menjadi tertarik untuk menatap benda itu juga, apalagi ada cahaya yang menyala di layarnya. Tiba-tiba saja ponselnya berdering dan ada video call masuk dengan nama suamiku tampan tertera jelas di layarnya. Kayla segera menggeser tombol hijau untuk menerima panggilan video itu. Wajah suamiku tampan langsung terlihat di layar ponsel sambil tersenyum. Hansel tampak sedang duduk di kursi kerjanya. "Kamu suka ponselnya, sayang?" tanya Hansel. Kayla pun mengangguk senang. Anggukannya cepat dengan bibir tersenyum merekah. "Terima kasih, Kak," ujarnya manja. "Itu ponsel mahal, jangan sampai jatuh," ujar Hansel yang hanya bercanda namun ditanggapi serius oleh istrinya. "Baiklah, Kak," sahut Kayla. Hansel terkekeh karena istrinya itu memang polos sekali. Ponsel merek itu meski terjatuh dari pesawat sekalipun tak akan berpengaruh. "Kamu sedang apa?" tanya Hansel. Kayla tidak menjawab namun mengarahkan layar ponselnya ke wajah sang putra yang juga langsung menatap ke arah layar ponsel karena melihat wajah sang papa. Kayla membuat wajahnya dan Gavin terlihat di layar. "Halo tampan. Jangan sering-sering berduaan dengan mama. Karena mama milik papa," ujar Hansel membuat Kayla tersipu malu, tapi mulutnya berdecak. Hansel menyukainya, melihat pipi istrinya yang muncul semburat merah muda. "Baiklah, aku akan tutup teleponnya, ada rapat sebentar lagi," sambung Hansel. "Baiklah, Kak. Jangan lupa makan siang," sahut Kayla dengan lemah lembut, membuat hati Hansel berdesir mendengar perhatian sang istri. "Baiklah, sayang. Aku mencintai kalian berdua," ujar Hansel menatap lekat ke arah dua orang kesayangannya itu. Tetapi mendengar ucapan keramat itu keluar dari mulut suaminya malah membuat tangan Kayla bergetar dan menjatuhkan ponselnya di samping Gavin. Hansel tertawa karena istrinya itu sudah pasti merasa sangat malu. Telepon pun diputus oleh suamiku tampan. 10. Dendam terhadap Livia. Malam hari telah tiba. Saat ini Hansel dan Kayla sedang berada di dalam kamar setelah selesai dengan aktivitas yang menyenangkan. Rutinitas mereka setiap selesai bercinta adalah saling berpelukan di dalam selimut tebal tanpa busana. Hansel masih belum memberitahu kepada Kayla tentang rencana pergi bulan madu mereka besok malam ke Paris. Dia ingin memberi kejutan kepada istri penurutnya ini. "Apa kamu suka ponsel barumu?" tanya Hansel sambil satu tangannya mengelus pundak istrinya. "Suka sekali. Terima kasih, Kak," ujar Kayla dengan senyum manisnya. "Apa hanya terima kasih saja? Aku ingin sebuah ciuman." Kayla jadi salah tingkah dan tersenyum malu-malu. "Cium aku," perintah Hansel sambil menunjuk bibirnya. Kayla menurut. Dia pun memajukan wajahnya perlahan dan mendekatkan bibir tipis yang menjadi kesukaan suaminya itu hingga bibir keduanya mulai menempel. Hanya menempel saja lalu dia lepaskan. Namun belum jauh bibirnya terlepas, Hansel langsung menahan tengkuk Kayla dan membalas ciuman istrinya tadi, karena menurutnya ciuman itu sangat tidak berasa. Hansel pun melumat bibir ranum itu sesuka hatinya sampai Kayla merasa kehabisan oksigen dan meronta-meronta minta dilepaskan. Setelah itu barulah dia terbebas dari serangan suaminya yang mesum. Susah payah Kayla menarik napas dalam lalu mengulanginya beberapa kali agar paru-parunya segera terisi udara lagi. Hansel hanya tertawa renyah melihat tingkah istrinya. "Dasar payah. Baru juga dicium. Ciumnya kira-kira dong, Kak. Aku susah napasnya," protes Kayla sambil manyun. Hansel sangat senang mengerjai istrinya dan itu menjadi kegiatan rutinnya untuk bisa menghilangkan stres dari pekerjaan kantornya setiap hari. Tiba-tiba Kayla teringat sesuatu. "Kak, kapan aku bisa berenang?" "Belajar saja belum," sahut Hansel yang kini sudah mulai menutup mata. "Kapan kakak akan mengajariku? Perasaan belum pernah. Aku sudah mau ajarkan tapi kamu selalu menggodaku." Tidak ada bosan-bosannya Hansel mengerjai Kayla. 11. Kayla berdecak, kemudian berkata, Kak, aku mau tanya serius." Kali ini Hansel yang berdecak. "Tanyalah cepat, aku mau tidur."
Aku ingin ziarah ke makam orang tuaku dan juga Astrid. Apa boleh? Tanya Kayla. Tatapan matanya mendadak sendu. Hansel juga langsung melihatnya. Boleh, sayang. Besok pagi kita akan ziarah. Bisa mendapatkan izin dari suaminya dengan mudah, tentu saja Kayla tersenyum senang. Namun, Hansel mulai menutup matanya lagi ingin segera tidur. Akan tetapi, Kak, mau tanya lagi. Hansel hanya bergumam, matanya sudah terpejam. Apa rumahku kakak buang juga? Mana bisa rumah dibuang, sayang? Hansel masih terpejam. Iya juga sih. Hehe, cek. Jadi, rumah aku masih ada ya, Kak? Sampai kapan kamu akan bertanya? Suamimu ini butuh tidur. Hansel mulai ngegas sambil menatap istrinya, tetapi nada bicaranya tidak keras. Pasalnya, istri kecilnya ini kalau tidak direm mulutnya maka pasti akan bertanya terus. Namun, Kayla sedikit tersentak lalu mengerucutkan bibirnya. Melihat itu, Hansel langsung mengecupnya dengan kecepatan sepersekian detik. Tidurlah, besok lagi bertanyanya. Pasti akan kujawab semuanya, ujar Hansel dengan suara berat. Sepertinya memang sudah sangat mengantuk. Lampu dimatikan dengan menggunakan remote control. Suasana cahaya pun langsung temaram dari lampu tidur yang menyala otomatis jika lampu utama telah mati. Tak lama kemudian, Kayla pun terlelap dibuai oleh elusan lembut dari tangan suaminya. Setelah melihat istrinya tertidur, Hansel pun menyusulnya ke alam mimpi. Pada pagi hari ini, Hansel sudah tidak masuk bekerja lagi karena sudah mengajukan cuti selama 1 minggu untuk pergi berbulan madu. Dirinya mengajukan cutinya ya pada dirinya sendiri selaku yang punya perusahaan. Jam 10 pagi sesuai janjinya hari ini, Hansel akan menemani sang istri untuk pergi ziarah ke makam orang tuanya Kayla dan juga sahabatnya yaitu Astrid. Kayla tampak sedikit bersemangat untuk bertemu dengan kedua orang tua dan juga sahabatnya, walaupun hanya bertemu di pusara. Tempat mereka dimakamkan berbeda lokasi pemakamannya. Jadi Kayla ingin ziarah ke makam orang tuanya dahulu setelah itu baru ke makam Astrid. Hansel hanya mengikuti saja. Setelah mobil yang dikendarai oleh Hansel sendiri telah sampai di pemakaman umum tempat orang tua istrinya, mereka berdua pun langsung saja turun dari mobil dan bersiap untuk masuk ke dalamnya. Kayla sudah membawa 1 keranjang bunga untuk ditaburkan di kedua makam orang tuanya. Makam ibunya adalah yang lebih dulu mereka kunjungi karena lokasinya lebih dekat dari pintu masuk, sedangkan sang ayah harus masuk lagi ke arah dalam. Hansel dan Kayla sama-sama mengenakan pakaian serba hitam khas untuk pergi berziarah. Saat itu Kayla sedang mengenakan gamis beserta balutan pasmina di kepalanya. Maaf, Kay baru bisa mengunjungi Mama sekarang. Kayla banyak kesibukan selama beberapa bulan ini, Kay yakin Mama pasti bisa melihat Kay sedang sibuk apa, kan? Kayla berbicara seolah ibunya itu sedang berada di hadapannya. Hansel hanya diam mendengarkan dengan posisi duduk jongkok bersebelahan dengan istrinya. Tetapi doa Kay selalu buat Mama setiap harinya. Mama doakan Kay juga ya di sana. Setelah diam sejenak, ia melanjutkan, Kay sudah menikah, Ma. Kay menikah dengan laki-laki yang sangat baik dan menyayangi Kayla. Dan Gavin sekarang sudah punya papa. Kayla menoleh ke arah suaminya yang juga menatapnya. Kedua mata Kayla terlihat berkaca-kaca, lalu Hansel mengusap kepalanya mencoba menguatkan istrinya itu. Kayla lalu berdiri untuk menaburkan bunga-bunga bermacam warna yang sudah dia siapkan sejak sebelum berangkat ke makam tadi. Hansel juga ikut menaburkan bunga setelah Kayla menyodorkan keranjang bunganya. Selesai dari makam ibunya, Kayla mengajak Hansel melangkah lebih jauh ke arah dalam karena lokasi makam ayahnya ada di sana. Beberapa peziarah juga tampak mengunjungi makam keluarga mereka masing-masing. Untuk kali ini, Hansel sengaja ingin membaur dan merasa tidak perlu untuk menutup area pemakaman selama dia dan istrinya berada di sana. Saat sudah menemukan makam ayahnya, Kayla langsung menaburkan bunganya terlebih dahulu. Baru kemudian mulai membacakan doa yang diharapkan bisa sampai kepada sang ayah dan juga ibunya. Papa,
Kai sudah lulus sarjana sesuai dengan amanatnya papa, ucap Kayla tersenyum sambil menatap pusara bertuliskan nama sang ayah. Dia duduk berjongkok sedangkan Hansel berdiri karena lokasi bangunan makam yang sangat padat. Hansel merasa agak sempit untuk ikut berjongkok di sana. Karena bentuk tubuhnya yang besar dan tinggi. Cucu papa juga sudah lahir, sambungnya. Terakhir kali Kayla berkunjung ketika dirinya masih hamil besar. Pada saat itu Tante Sandra melarangnya untuk sering ziarah saat sedang hamil. Takut pamali katanya. Kai memberinya nama Gavin Abrisam seperti nama papa, kakeknya. Kayla tidak tahan untuk tidak menangis jika berbicara seperti ini pada sang ayah. Karena dia sangat dekat dengan ayahnya semenjak ditinggal oleh ibunya terlebih dahulu di usianya yang masih kelas 5 sekolah dasar. Semenjak itu hingga remaja ayahnya seorang diri membesarkannya tanpa ingin menikah lagi. Oleh karena itulah Kayla merasa sangat dekat dengan sang ayah. Sekarang, Kai sudah tidak sendirian lagi, Pak. Papa jangan khawatir pada Kai lagi. Ya, Kayla sudah punya suami dan juga Gavin yang selalu bersama dengan Kai, Pak. Suara isakan lirih terdengar. Hansel hanya diam memberikan waktu kepada istrinya itu untuk melepas rindu dengan sang ayah. Setelah mulai tenang Kayla pun berdiri menatap sang suami. Hansel juga menatap mata Kayla dan memberikan senyuman terbaiknya. Meskipun kacamata hitam menutup kedua mata tajamnya. Setelah merasa cukup, mereka mulai bergandengan tangan keluar dari area pemakaman tersebut. Tujuan berikutnya, 13. Adalah ke pemakaman lain tempat mendiang Astrid dikebumikan. Kenapa orang tuamu dimakamkan berjauhan? Tanya Hansel di sela fokusnya mengemudi saat mereka sedang dalam perjalanan ke tempat pemakaman Astrid. Lia, karena mama meninggal lebih dulu jauh saat aku masih sekolah dasar, sedangkan papa meninggal ketika aku SMA. Jadi selama itu sudah banyak tempat terpakai termasuk tanah yang di dekat makam mama, jelas Kayla. Hansel hanya mengangguk. Beberapa menit berkendara mereka pun sampai di tempat pemakaman yang berbeda. Di sanalah tempat peristirahatan terakhir sang sahabat. Kayla juga membawakan satu keranjang bunga namun isinya tidak terlalu banyak karena hanya untuk satu makam saja. Sesampainya di makam Astrid, Kayla tersenyum menatap ukiran nama sahabatnya itu namun matanya sudah berair. Sulit sekali untuk berucap sepatah dua patah kata seperti saat dia berbincang pada pusara ibu dan ayahnya. Hatinya masih basah karena kesedihan yang baru saja terjadi. Kayla hanya menangis bahkan bunga yang dibawanya tidak juga dia taburkan. Hansel melihat Kayla yang seperti tidak bisa berbuat apa-apa berinisiatif meraih keranjang yang dipegang istrinya, lalu membantu untuk menaburkan bunganya di seluruh permukaan makam Astrid. Melihat suaminya melakukan itu, Kayla pun memeluknya saat Hansel telah selesai dengan kegiatannya. Hansel membalas pelukan istrinya itu dan selalu membelai puncak kepalanya. Di dalam pelukan suaminya, Kayla lalu teringat pada wajah di foto Livia ketika dia berada di apartemen milik Zane. Tiba-tiba saja tangannya mengepal. Dia seperti merasakan emosi yang bahkan tidak pernah dia rasakan. Perasaan marah dan benci bahkan melebihi rasa marah ketika dulu Hansel melecehkannya. Kira-kira apa yang akan Kayla lakukan kepada Livia? 14. Belum pernah keluar negeri. Mereka berdua selalu bergandengan tangan jika sedang berjalan berdua. Maklum, pengantin baru. Ketika mereka sudah masuk ke dalam apartemen, Kayla dibuat kaget karena melihat ada banyak koper berbaris berjejer di lantai dekat sofa ruang tamu. Kak, koper ini milik siapa? Tanya Kayla pada suaminya. Punya kita. Memangnya kita mau pergi? Kayla mengerutkan kedua alisnya. Kita akan pergi berbulan madu, sayang. Jawab Hansel tersenyum hangat. Bulan madu. Benarkah? Apa keluar kota? Tanya Kayla antusias. Di pikirannya pergi berlibur keluar kota akan menyenangkan. Bukan keluar kota, sayang. Tapi keluar negeri. Luar negeri. Tapi aku belum pernah keluar negeri, ujar Kayla sedikit malu. Reaksi Kayla benar-benar senang bukan kepalang. Siapa yang tidak senang kalau diajak berlibur ke luar negeri? Gratis pula. Senyumannya pun mengembang dengan sempurna.
Hansel juga tak kalah tersenyum senang melihat istrinya yang mulai tampak riang, tidak seperti pada saat di makam tadi pagi. "Kapan kita berangkat, Kak?" "Kita berangkat nanti malam." "Apa Gavin juga ikut?" Hansel mengangguk. "Gavin ikut bersama pengasuhnya. Sekarang kamu istirahat dulu. Aku mau ke ruang kerja sebentar." "Baiklah. Aku mau ke kamar Gavin saja," ujar Kayla yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Hansel. Tidak lupa Hansel mendaratkan kecupan hangat di kening sang istri baru kemudian berlalu pergi menuju ruang kerjanya. Di dalam kamar Gavin, Kayla mendapati putranya itu rupanya sedang berbaring tengkurap di atas tempat tidur dewasa. Melihat itu tentu saja Kayla terkejut namun juga merasa senang. "Wah, putra mama sudah bisa tengkurap ya?" Gavin hanya menjawab dengan bercelotes serta mengisap jari tangannya hingga air liurnya berceceran memenuhi satu tangannya. Kayla tertawa melihat tingkah lucu putra kesayangannya itu. "Bibi, kapan Gavin sudah bisa tengkurap?" tanya Kayla pada bibi pengasuh Gavin itu. "Baru sekarang ini Nona, saya juga tidak menyangka. Biasanya di usia 5 bulan ke atas barulah bayi kebanyakan bisa tengkurap," jawab bibi Gina juga ikut antusias. 15. Kayla duduk di samping putranya lalu mengelus bagian belakang tubuh putranya itu dengan lembut. "Bibi, apa bibi pernah ke luar negeri?" tanya Kayla menatap bibi Gina. "Pernah, Nona. Karena ibu saya orang Jerman dan ayah saya dari Indonesia," jawab bibi Gina yang memang keturunan orang bule. Dari wajahnya sudah terlihat kalau bibi Gina ini adalah blasteran luar negeri. "Apa bibi dulunya mengasuh Sofia?" Kayla ingin mulai mengulik cerita tentang keluarga suaminya melalui pengasuh putranya ini. "Lia benar Nona, saya mulai bekerja di mansion keluarga Richard di Jerman saat Nona Sofia berusia 6 bulan. Saat itu usia saya baru 30 tahun. Jadi, bibi sejak dulu tinggal di Jerman." "Sebenarnya tidak juga Nona, saya lahir di sini karena orang tua saya bekerja di Indonesia sejak sebelum saya lahir. Mereka membawa saya ke Jerman jika sedang ada hari perayaan keluarga saja. Setelah saya menyelesaikan pendidikan di sini barulah saya kembali ke Jerman dan bekerja di keluarga Richard melalui biro jasa khusus hingga sekarang." "Bibi mengasuh Sofia sampai usia berapa?" "Sampai usia 8 tahun saja Nona. Setelahnya saya dipanggil untuk mengasuh anak dari sepupunya Tuan Hansel. Dan saat ini pun saya tidak menyangka akan mengasuh putra dari Tuan Hansel sendiri," ujar Gina tertawa sampai tampak kerutan di wajahnya. "Bibi, bagaimana sosok mominya Kak Hansel?" tanya Kayla dengan hati-hati. Nyonya Anggun memiliki sifat lemah lembut juga baik hati. Namun, Nyonya sangat berjarak dengan kedua putra-putrinya. "Semua hal tentang mengurus Nona Sofia telah diserahkan sepenuhnya pada saya karena perintah dari Tuan Besar." Tuan Hansel selalu bersama dengan Tuan Besar karena harus menjalani pendidikan sebagai penerus bisnis keluarga Richard, bahkan semenjak Tuan Hansel masih berusia 10 tahun. Kayla jadi prihatin dengan masa kecil suaminya itu, yang sudah harus dipaksa mempelajari bisnis keluarganya sedari kecil. "Apa bibi punya suami?" "Saya pernah menikah namun bercerai karena saya tidak bisa punya anak, Nona," ujar bibi Gina dengan wajah yang berubah sendu. "Maaf aku bertanya, bibi." Kayla jadi merasa tidak enak, dia lalu menyentuh punggung tangan wanita paruh baya itu untuk menunjukkan rasa simpatinya. "Tidak apa-apa Nona, mungkin sudah takdir saya seperti itu, lagi pula walaupun saya tidak bisa punya anak, setidaknya Tuhan menggantinya dengan memberi saya pekerjaan sebagai pengasuh anak-anak." Bibi Gina sangat berjiwa besar. Walaupun diberi satu kesedihan namun ia mensyukuri atas banyak kebahagiaan yang telah Tuhan berikan di dalam hidupnya. "Bibi, apa menurut Bibi, Nyonya Besar akan menerimaku?" 16. Kenapa bertanya seperti itu, Nona? "Karena aku berasal dari keluarga biasa-biasa saja, Bibi. Kalau dilihat tentu aku sangat tidak pantas untuk Kak Hansel," ujar Kayla berusaha tersenyum tegar. Terlihat bibi Gina menghela napasnya. Sepertinya memang tidak akan mudah masuk ke dalam keluarga besar Richard jika seseorang yang bukan dari kalangan yang sederajat dengan mereka. "Nona,
Sebaiknya tidak usah memikirkan hal itu, karena Tuan Hansel sangat mencintai Anda dan juga Tuan Muda Gavin. Hanya itu yang bisa Gina ucapkan. Kayla hanya tersenyum dan hanya bisa berdoa dalam hati semoga orang tua Hansel mau menerimanya dengan baik. Oh iya Nona, selamat ya acara bulan madunya nanti malam. Bibi Gina pun mengalihkan pembicaraan dan berhasil membuat Kayla tersenyum malu. Bibi, jujur saja aku belum pernah pergi ke luar negeri. Kayla merasa minder duluan. Bibi Gina malah merasa kagum dengan kejujuran Kayla. Kebanyakan para wanita dari kalangan biasa yang berhasil menikah dengan pria kaya akan terlihat berubah 180 derajat mulai dari gaya penampilan hingga gaya bicaranya. Tetapi tidak dengan nona muda yang satu ini. Nanti Anda akan terbiasa, ujar pengasuh Gavin itu. Sebaiknya Anda berganti baju kalau ingin menggendong Tuan Muda Gavin, Nona. Kalau tidak, Tuan Hansel akan marah karena takut ada bakteri di pakaian Anda, ujar Bibi Gina membuat Kayla cekikikan ketika teringat dengan sifat suaminya yang sangat menjunjung tinggi kebersihan itu. Kayla memandang pakaiannya yang masih menggunakan gamis hitam juga pasmina namun sudah terlepas dari kepala, hanya dililitkan di lehernya saja seperti sebuah syal. Bibi benar, sebaiknya aku segera ganti baju. Setelah ini aku akan memberikan ASI untuk Gavin, ujar Kayla yang disambut anggukan kepala oleh pengasuh putranya itu. 17. Modus di dalam pesawat. Malam ini, 4 orang manusia telah bersiap untuk berangkat ke bandara dengan tujuan Paris, meninggalkan 1 orang yaitu Bibi Indah seorang diri untuk menjaga apartemen yang luas itu. Kayla, Hansel dan Gavin mengenakan pakaian dengan warna yang senada serta model pakaian yang sama pula, yaitu kemeja hitam dan celana jeans berwarna soft blue. Baby Gavin pun sama, mengenakan kemeja hitam dan celana pendek denim berbahan khusus untuk bayi serta sepatu lucu anti-slip. Sedangkan Bibi Gina mengenakan seragam pengasuhnya namun dilapisi dengan sebuah jaket panjang hingga ke lututnya. Dika telah sampai di apartemen untuk mengantar mereka dan ada juga beberapa pengawal yang ikut mengantarkan sampai ke bandara. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat tepat pada pukul 8 malam menuju bandara dan akan terbang menggunakan jet pribadi milik Hansel, tentunya. Setibanya di area drop-out penumpang di bandara, Hansel langsung memasangkan sebuah bucket hat di kepala istrinya agar wajahnya tidak terlalu tampak jelas. Jaga-jaga jika saja tertangkap paparazzi. Setelah itu mereka semua yang akan berangkat terbang segera keluar dari mobil disusul oleh beberapa pengawal. Selamat berbulan madu, bos, ujar Dika menepuk pundak Hansel. Baiklah. Bekerjalah dengan benar, hanya itu jawaban dari Hansel. Ya, jangan lupa oleh-oleh, sahut Dika lagi, tentunya dia hanya bercanda. Mana mungkin seorang bos yang disegani oleh seantero pebisnis negeri ini memiliki waktu hanya untuk membeli oleh-oleh. Aku akan memberikanmu oleh-oleh berupa adiknya Gavin, ujar Hansel dengan senyuman yang membuat Dika bergidik ngeri. Cih, daripada meminta oleh-oleh itu darimu lebih baik aku membuatnya sendiri, ujar Dika tak mau kalah. Dengan siapa? Tanya Hansel menaikkan sebelah alisnya. Sial, umpat Dika. Hansel lalu tertawa melihat sahabatnya kalah telak dalam hal beranak pinak. Nona Kayla, jagalah dirimu baik-baik, ujar Dika lagi pada Kayla yang hanya menjawab dengan senyuman tipis. Hei, jangan bicara dengan istriku. Baiklah, Tuan posesif. Setelah merasa cukup dengan ucapan perpisahan yang tidak jelas antara dia dan Dika, Hansel pun segera menggiring istri serta putranya untuk masuk ke dalam bandara dan menuju pesawat pribadinya. Saat ini sudah pukul 9 malam dan mereka telah mulai mengudara yang akan memakan waktu penerbangan hingga 16 jam lamanya dari Jakarta menuju Paris. Yang artinya mereka akan tiba di sana saat siang besok. 18 harinya. Di dalam pesawat, Baby Gavin telah anteng tidur di dalam stroller bayi yang khusus digunakan di dalam pesawat dan dijaga oleh pengasuhnya yang duduk di kursi penumpang dengan aman.
Sedangkan Hansel membawa istrinya masuk ke dalam sebuah kabin berukuran mini yang berisi tempat tidur yang berdempetan dengan dinding yang merupakan sebuah lemari di bagian kepala ranjang. Juga di sisi kanannya terdapat dinding dengan cermin selebar ukuran panjang tempat tidur di dalam kabin tersebut. Lalu ada jendela berukuran sedang di sisi ranjang sebelah kanan yang tertutup oleh tirai. Dulu saat dia diajak oleh Hansel pergi ke Surabaya saat masih menjadi karyawan magang menggunakan pesawat yang sama, Kayla tidak melihat ada kamar ini. Mungkin karena perjalanan waktu itu hanya sebentar maka Hansel tidak menunjukkan ruangan ini padanya. Wah, ucap Kayla spontan karena kagum melihat ada sebuah kamar di dalam pesawat. Jangan norak, sayang, cibir Hansel. Namun Kayla hanya tertawa mendengar cibiran suaminya itu karena dia sadar bahwa suaminya memang terlahir sebagai seorang sultan, sedangkan dirinya hanya orang biasa yang sangat jarang sekali bisa melihat pemandangan seperti ini, bahkan bisa dibilang beruntung. Lepas pakaianmu, ujar Hansel mengejutkan istrinya. Bagaimana? Tanya Kayla. Ganti dengan piyama yang ada di dalam lemari itu, sahut Hansel menunjuk ke arah lemari yang menempel di dinding. Kayla mengikuti arah jari telunjuk Hansel. Oh, ujarnya kikuk. Mungkin karena setiap hari digauli oleh suaminya, sehingga pikiran Kayla menjadi sedikit kotor. Cek, pasti pikiranmu itu yang tidak-tidak, kan? Kena deh, batin Kala. Karena malu Kayla segera memalingkan wajahnya dan naik ke atas ranjang untuk membuka lemari dan mencari piyama untuk dia gunakan. Ternyata isi lemarinya pun tak kalah lengkap. Semua jenis pakaian ada dan juga handuk walaupun tidak banyak. Mau kemana? Tanya Hansel saat melihat Kayla turun dari ranjangnya membawa sepotong piyama yang sudah dia ambil dari dalam lemari itu. Mau ke kamar mandi untuk ganti baju, Kak, sahut Kayla. Tidak perlu, aku sudah melihat semua bentuk tubuhmu, bahkan ada tahi lalat di area meme PPH. Belum selesai Hansel berucap tapi mulutnya keburu ditutup oleh telapak tangan mungil milik istrinya. Ish, baiklah aku ganti baju di sini, seru Kayla gemas dengan tingkah usil suaminya itu. Hansel hanya terkekeh sambil melepas telapak tangan istrinya yang tadi menutup mulut ceriwisnya. Cepat buka semuanya. 19. Lia, ini juga lagi dibuka kancingnya. Celananya juga dibuka. Lia, itu dalamannya dilepas sekalian. Lia, yang atasnya saja. Yang di bawah juga sekalian biar enak, sayang. Enak bagaimana? Tanya Kayla. Namun, Kayla sudah tidak perlu menunggu jawaban lagi karena dari ekspresi wajah si suami mesumnya itu sudah terpampang jelas dari senyuman nakal dan mata yang telah berkabut. Ah, pasrah. Hanya itu yang saat ini bisa Kayla lakukan. Kalau sudah menyangkut nafsu suaminya, maka di mana saja pasti akan terjadi hal yang diinginkan. Bahkan di dalam pesawat yang sedang mengudara sekalipun. Setengah jam berlalu sampai lebih dari 1 jam. Suara syahdu dan manja itu keluar dari mulut manis Kayla dan semakin nyaring saja ketika Hansel membuatnya melayang ke dunia penuh kenikmatan. Suara lenguhan semakin tak terelakkan. SSSTT. Jangan keras-keras, sayang. Kamar ini tidak kedap suara, bisik Hansel tepat di telinga istrinya yang saat ini sedang berada di antara dua dunia itu. Dunia nyata dan dunia syahdu. Dan benar saja, sudah lebih dari 1 jam Bibi Gina yang berada di kursi penumpang mendengarkan suara jeritan yang terdengar nikmat itu sambil mengusap dadanya. Sabar Gina sabar, mungkin seperti itu isi hati dari Bibi Gina. Setelah tidak terdengar lagi suara jeritan dari dalam kamar itu barulah Bibi Gina bisa bernapas lega karena sudah sejak tadi dia kesulitan mencari napas. Tuan muda Hansel benar-benar tidak tahu tempat, kalau kata orang Indonesia itu pamali. Namun, karena Hansel sendiri adalah keturunan Jepang-Jerman, jadi tidak ada pamali dalam kamusnya. Selagi ada kesempatan, maka lanjut terus saja. 20. Kasur di atas awan. Pagi menyambut seorang Kayla Abrisam dengan suasana yang tidak seperti biasanya, bagaimana tidak,
Saat dia baru membuka mata, dia telah disuguhkan dengan penandangan hamparan awan putih di balik jendela kaca yang lumayan besar di kamar tempatnya sedang berbaring semalaman tadi. Masih bergelung dalam selimutnya tanpa mengenakan busana apapun, Kayla menoleh ke samping tempat semalam suaminya berada di sisinya, namun Hansel tidak ada di sana. Kayla tidak begitu mempedulikan keberadaan suaminya saat itu karena hatinya tergelitik untuk menatap lebih dekat pada jendela kamar itu. Kayla menggeser duduknya ke arah jendela sedikit demi sedikit, namun saat wajahnya hampir menempel ke kaca jendela tersebut, jantungnya malah berdegup kencang dan kakinya serasa kesemutan ketika menyadari bahwa ia sedang berada sejauh puluhan ribu kaki di atas tanah. Kayla bergidik lalu segera menjauh dari sana. Fiuh. Kayla mulai mengatur napasnya yang sempat tercekat. "Kenapa?" tanya Hansel ketika masuk ke dalam kamar itu. Hansel sudah terlihat rapi dan segar karena sehabis mandi. "Aku takut ketinggian," jawab Kayla. "Kalau begitu jangan melihat keluar jendela, sayang," sahut Hansel merasa lucu. "Ayo keluar dan segera mandi, kamar mandi di sini hanya ada satu," sambungnya. "Tapi aku pakai baju dulu," ujar Kayla. "Ini pakai kemejaku saja biar tidak ribet." Hansel menyodorkan kemeja hitamnya yang tadi malam dia lemparkan ke sembarang arah ketika dirinya akan memberikan kehangatan kepada sang istri. Kayla pun meraihnya dan segera mengenakannya tanpa menggunakan pakaian dalam lagi. Hansel memperhatikan semua gerakan istrinya itu hingga kemeja hitam miliknya terpakai sempurna di tubuh mungil itu. "Di mana kamar mandinya?" tanya Kayla saat sudah turun dari atas ranjang. Hansel lalu menuntunnya sampai ke depan pintu kamar mandi yang berada di bagian ekor pesawat. Beberapa saat kemudian, Kayla sudah selesai dengan mandinya yang telah memakan waktu lumayan lama. Ketika membuka pintu kamar mandi yang kecil khas kamar mandi pesawat itu, dia dibuat kaget karena Hansel berdiri tepat di depan pintunya. "Kakak sedang apa di sini?" tanya Kayla. "Menunggumu selesai mandi." "Kenapa mandimu lama sekali? Aku kira kamu tertidur di dalam sana." Wajah Hansel tampak sebal karena kelamaan menunggu istrinya itu selesai mandi. Lagi pula Kayla tidak meminta untuk ditunggu. "Maaf," ujar Kayla, tidak ingin urusan menjadi panjang, jadi lebih baik dia mengalah saja. Masih dengan jubah mandinya Kayla pun kembali ke dalam kamar kabin. Hansel terus saja mengikutinya sejak dari kamar mandi tadi. 21. Gavin tampak sudah berganti pakaian yang berbeda dari yang semalam. Kayla mencium bayi tampannya itu sebelum duduk untuk menyantap sarapannya. Setelah mereka menghabiskan waktu yang lama di kursi penumpang hingga waktu siang pun tiba. Pesawat mereka akhirnya sudah akan mendarat di Bandara Internasional Kota Paris. Mereka tiba di sana saat siang hari waktu setempat. Mobil jemputan sebanyak 2 buah sudah siap menyambut kedatangan orang penting yang sudah terkenal di dunia perbisnisan luar negeri. Beberapa media yang sudah mendengar akan kedatangan mereka pun meliput kedatangan mereka, namun tidak diperbolehkan untuk mendekat, hanya boleh mengambil gambar dari jarak yang telah Hansel tentukan. Kayla memakai bucket hat untuk menutupi kepalanya dan juga sebuah kot panjang hingga ke mata kaki. Begitu juga dengan bayinya yang wajahnya tidak boleh tampak oleh media agar tidak menjadi konsumsi publik. Karena mereka pergi berlibur ke Paris pada bulan Juni, maka saat ini di Paris adalah musim semi sehingga hawanya tidak terlalu dingin dan sangat pas untuk mereka jalan-jalan tanpa harus menggunakan jaket tebal. 2 buah mobil melesat membelah jalanan menuju hotel mewah yang harga sewanya mencapai 1 miliar per malamnya. Hansel menyetir sendiri mobil Ferrari miliknya yang tersedia di sana bersama sang istri. Sedangkan pengawal beserta pengasuh dan putranya berada di mobil yang berbeda. "Kenapa diam saja?" tiba-tiba Hansel melirik ke sebelah kanannya. Sebab istrinya itu sejak tadi hanya diam saja. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit mual." "Jangan bilang kalau kamu mual saat naik mobil mahal begini," ejek Hansel. Beruntung Kayla sudah terbiasa dengan mulut pedas suaminya itu, karena dia tahu bahwa Hansel tidak bermaksud serius. "Lia, mungkin." Kayla malah menimpali, membuat Hansel terkekeh. "Kita ke hotel dulu untuk makan siang dan istirahat,
agar mualmu hilang. Lia, sahut Kayla tersenyum. Mungkin dia hanya jet lag karena tidak pernah berada di dalam pesawat selama itu. Mereka berkendara cukup lama hingga sampai ke hotel yang dituju. Karena kota Paris sangatlah luas sehingga jarak bandara menuju hotel harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kita akan makan siang di dalam kamar saja. Sebaiknya kamu berendam air hangat dulu agar mualmu hilang, sayang, ujar Hansel. Saat ini mereka telah sampai di kamar hotel tempat mereka akan menginap selama 6 hari ke depan. Baiklah. Sepertinya aku memang butuh berendam air hangat, sahut Kayla lalu segera masuk ke dalam kamar mandi yang luas dan serba canggih itu. Di dalam sana Kayla sempat bingung bagaimana cara menggunakan peralatan mandi yang semuanya harus menggunakan tombol kontrol. Mau mandi saja harus baca petunjuknya. Kayla, kamu norak, gumam Kayla berbicara sendiri di dalam kamar mandi sampai terkikik geli. 22. Kalau Kak Hansel tahu aku kesulitan di dalam sini, bisa abis aku diledeknya lagi. Tanpa menunggu, Kayla pun melanjutkan niatnya untuk berendam air panas. Sayang, makan siangnya sudah datang. Cepatlah keluar. Hansel berteriak sambil mengetuk pintu kamar mandi. Lia Kak, sebentar lagi. Terdengar suara sahutan dari dalam. Ah, rasanya aku belum puas, gumamnya, mengeluh. Tidak lama kemudian Kayla keluar menggunakan jubah mandinya. Sudah tidak usah pakai baju dulu, langsung makan saja. Jam makan siang kita sudah terlewat, ujar Hansel saat melihat istrinya mengarah ke koper untuk mencari pakaiannya. Kayla menoleh sejenak, sedikit kesal karena selalu diatur-atur oleh lelaki dominan itu. Namun, Hansel sendiri sudah mengatakan sejak awal, bahwa dirinya tidak suka dibantal. Kayla pun mengurungkan niatnya untuk membuka oper dan segera ke meja makan menuruti perintah suaminya. Intinya harus menurut kalau mau selamat. Pasta terhidang dan juga macam-macam olahan daging dibalut dengan roti berbentuk pie di atas meja. Minuman bermacam warna dan juga buah segar menambah tatanan estetik untuk menggugah selera. Makanan sebanyak itu, padahal yang makan hanya 2 orang saja. Membuat Kayla terheran-heran. Kenapa diam saja? Mau makan yang mana dulu? Tanya Hansel melihat istrinya yang hanya bengong menatap hidangan lezat di depan mata itu. Apa tidak ada nasi? Tanya Kayla dengan polosnya. Cek. Hansel berdecak. Tapi sebelum suara decakan itu berubah menjadi ucapan pedas, Kayla pun buru-buru meraih piring berisi pasta sebagai pilihan makan siangnya. Ini kan seperti mie biasa saja, batin Kayla. Dirinya sudah sering makan mie selama hidupnya di Indonesia, jadi memakan pasta tidak akan sulit. Hansel tersenyum miring ketika merasa lucu dengan tingkah istrinya yang terlihat takut-takut padanya. Sejak dulu Kayla tidak pernah berubah dan itulah yang membuatnya suka. Kenapa lagi? Tanya Hansel lagi ketika melihat Kayla berhenti menyuapkan pasta ke mulutnya, padahal baru makan 1 sendok. Kok rasanya aneh begini sih? Kayla mengernyit karena rasa saus pasta yang belum terbiasa dicerna oleh lidahnya. Itu namanya pasta, sayang. Berbeda dengan mie instan. Oh, sudah makan yang lain saja kalau yang itu tidak enak. Jangan buang-buang makanan nanti mubazir, Kak. Lagi-lagi Hansel merasa bangga memiliki istri sederhana seperti ini.